bersama-sama kita hormati, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram, orang tua kita semua, Kiai Wahab. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur, Allah berikan kesehatan wal afiyah, Allah mudahkan segala urusannya, di dunia wal akhirah. Dan yang saya hormati para hadirin wal hadirat, wabil khusus Ketua RT, RW, para tokoh-tokoh asatid wa asatizah. Kita doakan bersama semoga Allah panjangkan umur, Allah berikan kesehatan wal afiyah, Allah mudahkan segala urusannya fiddin wal dunya wal akhirah. Wabil khusus yang kita hormati al-mukarram wal muhtaram akhina al-kiram al-habib Helmi ibn Ja'far al-Abbas. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur, Allah berikan kesehatan wal afiyah, Allah berikan keistiqomahan di dalam perjuangannya fiddin wad dunya wal akhirah. Dan tak lupa pula wabil khusus, marilah bersama-sama yang kita hormati, yang kita muliakan, guru kita Al-Ustadz Luqman, Masya Allah bituli hayatih. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur, Allah berikan kesehatan wal afiyah, Allah berikan manfaat di dalam ilmunya sehingga bermanfaat buat kita semua fiddin wad dunya wal akhirah. Dan tak lupa pula, marilah bersama-sama yang kita hormati majelis taklim santri tua. Kita doakan semoga jamaah santri tua senantiasa Allah berikan kesehatan wal afiyah, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keistiqomahan fiddin wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah, pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha agung, Zat yang maha mulia, yang mana kita sebagai hamba wajib bersujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Sayyidul Habib, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita umatnya illa yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiyah dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkumpulnya kita di sini bukan hanya sekedar berkumpul, melainkan salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang cintanya kepada umatnya, kita sebagai umat Nabi Muhammad tanpa batas. Ya, cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya tanpa batas, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Nabi Muhammad tetap mencintai akan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menerangkan sesuai dengan teks ya, sebut mana. Ini judulnya apa ini? Kita teladani akhlak Rasulullah untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perlu kita ketahui bahwasannya Islam ada sampai saat ini yaitu bukan sebab ilmu, melainkan sebab akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus daripada kekasihnya Nabi Muhammad bukan untuk menyempurnakan ilmu, melainkan Allah mengutus Nabi Muhammad, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah mengutus daripada Nabi besar kita Muhammad untuk menyempurnakan daripada akhlak yang mulia. Islam sampai saat ini bukan dengan ilmu Nabi perjuangkan, melainkan dengan akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seketika Nabi Muhammad telah tiada, akhlaknya Nabi yang menempel, yang membekas di fakir miskin a'ma minal yahud bisa mendatangkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Di kota Madinah, di pasar kota Madinah ada seorang tua, laki-laki tua yang a'ma, yang buta. Setiap harinya bukan memuji Nabi, setiap harinya mencela Nabi, mencaci Nabi, memaki Nabi, bahkan melontarkan bahasa Muhammad adalah penyihir, engkau jangan percaya kepada Muhammad, Muhammad telah berdusta, mengajarkan daripada mereka untuk tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seketika pada saat itu yang memberikan makan ini Rasulullah, yang memberikan makan ini Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi memberikan makan kepada fakir miskin a'ma yang tua tersebut, yang memaki Nabi, yang mencaci Nabi, yang menghina Nabi, tapi yang memberikan makan adalah Rasulullah SAW. Sebab kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW, setelah meninggalnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar datang kepada Aisyah bertanya, wahai Aisyah, apakah ada perbuatan Nabi atau sunnah Nabi yang belum aku laksanakan, yang belum aku kerjakan? Apa kata Aisyah? Ada, wahai ayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap harinya memberikan makan kepada fakir miskin a'ma yang buta di tengah pasar kota Madinah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menggantikan daripada apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seketika nyampe dekat fakir miskin tersebut, Sayyidina Abu Bakar mendengar akan cacian kepada Rasulullah, mendengar akan hinaan kepada Rasulullah, mendengar akan kata-kata yang gak bagus kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar sempat hampir emosional, tapi ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap disuapi oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika disuapi merasakan bedanya daripada suapannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu fakir miskin yang a'ma bertanya, man anta, siapa engkau? Aku adalah orang yang biasa memberikan engkau makan. Dijawab lagi, engkau bukan orang yang biasa memberikan aku makan. Sebab orang yang biasa memberikan aku makan, dia tahu aku dalam keadaan tua, dia tahu aku dalam keadaan rentak, dia menghaluskan dulu sebelum memberikannya kepadaku. Siapa engkau? Aku adalah Abu Bakar, sahabat daripada orang yang engkau caci, orang yang engkau maki, orang yang engkau cela, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab akhlaknya Nabi, sebab kasih sayangnya Nabi, Nabi Muhammadnya telah tiada, tapi akhlak dan kasih sayangnya membawa diri orang Yahudi tersebut beriman kepada Allah. Ini masuknya daripada dia ke dalam agama Islam ini sebab apa? Sebab akhlaknya Nabi, sebab kasih sayangnya Nabi, sebab adabnya Nabi, itu yang membawa kita sampai saat ini masuk ke dalam agama Islam, bukan ilmu, ya. Dan ada beberapa daripada akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mau sholat, ya, Nabi dilempar kotoran. Ya, sama siapa Nabi dilempar kotoran? Coba ibu-ibu biasanya lebih ingat ini. Sama siapa coba Nabi dilempar kotoran? Nabi diludahi sama siapa? Nabi diludahi sama nenek-nenek tua, ya. Seketika Nabi lewat berapa kali, tiba-tiba nenek tersebut nggak ada. Ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Aina fulana, kemana? Dijawab, maridah ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah. Setelah itu dijenguk oleh Nabi Muhammad, dijenguk oleh Nabi Muhammad, ditengok oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi mengucapkan salam, serentak kaget wanita tersebut. Dipikir Nabi kepingin balas dendam. Dibawakannya makanan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan dengan baik oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dengan akhlak Nabi juga, dengan kebaikan budi pekerti Nabi juga. Wanita tersebut beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan daripada perbuatan yang tidak baik dengan akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui, ini sangat penting, bahwasannya dunia ini diciptakan karena Nabi Muhammad, dan para nabi-nabi diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad. Neraka diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad, surga diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad, arsy diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekatkan diri kita kepada Rasulullah, dekatkan diri kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan kecintaan di hati kita kepada Rasulullah. Barang siapa yang mencintai Nabi, kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah langsung yang menyatakan, langsung Allah menyatakan kepada Rasulullah, Allah senantiasa akan dekat bersama umat Nabi yang senantiasa lisannya dibasahi bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saat ini masih ada sanak kerabat, kita saat ini masih ada anak, masih ada saudara, tapi nanti ada di mana masa kita sudah tidak peduli kepada anak istri kita. Seorang suami tidak peduli terhadap istrinya, bahkan seorang istri tidak peduli kepada suaminya. Nafsi, dan yang mempunyai madat, memberikan syafaat kepada kita semua, yaitu cuma satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada malam hari ini kita memuliakan Nabi Muhammad, kita merayakan daripada kelahirannya Nabi Muhammad, kita mengagungkan Nabi Muhammad, tidak akan sia-sia, melainkan kelak kita akan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengenal umatnya kelak di yaumil kiamah dari banyaknya bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kehidupan dunia darul imtihan, silih berganti dengan ujian satu, ujian yang lainnya. Tapi kalau kita memakai adab kepada Allah, ini termasuk adab. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita terima gak nikmatnya Allah? Kita terima tidak nikmatnya Allah? Ketika kita diberikan ujian oleh Allah, jangan kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah salah satu adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, sesungguhnya di situ Allah telah menguji kita, menguji imannya kita kepada Allah, menguji taatnya kita kepada Allah. Dan ketika Allah memberikan ujian kepada seorang hamba, sesungguhnya di situ Allah sedang membukakan pintu antara hamba yang diuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermanja. Jadi ketika Allah memberikan ujian kepada seorang hamba, perlu diketahui di situ Allah sedang membuka pintu antara hamba yang diuji oleh Allah kepada Allah untuk kita bermanja, bukan mengeluhkan kepada manusia. Jadi wajib kita ingat, ini ada cerita supaya kita tambah optimis, supaya kita tambah semangat, supaya kita tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya bukan hanya harta, bukan hanya usia, bukan hanya jodoh, semua yang telah sampai kepada kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita manusia umat yang paling dicintai oleh Allah, umat kekasihnya Allah, umat kekasih yang dimuliakan oleh Allah, umat kekasih yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada salah satu cerita ketika Nabi Allah Sulaiman duduk di pinggir pantai. Nabi Allah Sulaiman melihat kodok. Ada kodok lagi mangap. Di dalam mulut kodok ada seekor semut. Seekor semut tersebut membawa daripada rempah. Dilihat oleh Nabi Allah Sulaiman. Seketika itu menyelam ini kodok. Enggak lama kemudian muncul di hadapan Nabi Sulaiman. Ketika muncul dilihat lagi oleh Nabi Sulaiman. Kodok itu masih dalam keadaan mangap. Di dalam mulutnya masih ada seekor semut. Tapi di dalam mulut seekor semut sudah tidak ada rempah yang pertama dilihat oleh Nabi Allah Sulaiman. Kemudian Nabi Allah Sulaiman bertanya kepada seekor semut, pakai bahasa Betawi ya, wahai semut, semut, tadi ana lihat ente di dalam mulut kodok, ente megang rempah. Ente bawa rempah. Seketika ente dibawa oleh seekor kodok kemudian muncul kembali. Ana lihat ente masih di dalam mulut kodok, tapi rempah itu sudah nggak ada, kata Nabi Allah Sulaiman. Kemana rempah itu engkau bawa? Dijawab oleh semut, wahai Nabi Allah Sulaiman, sesungguhnya rempah yang aku bawa itu bukan milikku, melainkan Allah menjadikan aku sebagai wasilah. Dan kodok Allah jadikan sebagai sampainya aku kepada wasilah yang mempunyai hak kepada rizki tersebut. Siapa? Yaitu seekor ulat akmat. Ulat yang buta, yang dia tidak bisa mencari rezeki, dia tidak bisa mencari makan. Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kirim seekor semut dengan penyambungnya seekor katak untuk sampainya rezeki itu kepada seekor ulat yang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulat saja diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang buta, yang dia tidak mempunyai daya dan upaya apalagi mau cari makan. Secara syariat ini ulat dalam keadaan buta, tapi bertasbih kepada Allah, sehingga Allah sampaikan daripada rezeki ulat tersebut melalui wasilah semut. Ya, penyambungnya apa kok? Kodok. Jadi kita wajib optimis. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikadri rizkihi wa ajalihi wasajun aw sa'idun. Rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal kita tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Kalau sudah waktunya tiba, kita tidak bisa negosiasi. Ya, tidak bisa negosiasi. Maka dari itu malam hari ini tambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, tambahkan salawat kita kepada Nabi Muhammad, yang mana satu tamu ini jika datang tidak ngetuk pintu, apa? Yaitu ajal dikala tiba kepada kita. Setelah ajal tiba kita nggak butuh jabatan. Setelah ajal tiba kita nggak butuh orang yang kita sayang. Setelah ajal tiba kita tidak butuh siapapun. Sendiri di alam kubur hanya membawa amal kebaikan kita sewaktu kita hidup di alam dunia. Makanya Nabi katakan, kata Nabi, saya tidak mengatakan pandai kepada umatku kelak, yaitu umat yang yatatawaluna fil bunyan, umat yang yatatawaluna fil bunyan, yang senantiasa berlomba-lomba di dalam kemewahan dunia, tapi meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dikatakan pintar oleh Nabi Muhammad. Orang yang bisa bangun rumah istana, orang yang bisa ngerakit pesawat terbang, tidak dikatakan pandai oleh Nabi Muhammad. Tapi Nabi mengatakan pandai al-kayis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang pandai, kata Nabi Muhammad, adalah manusia yang bisa menahan akan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal di waktu hidup setelah matinya. Hati-hati, kalau wali min auliyaillah, dia bagi menangis, ibadahnya sudah Masya Allah, taatnya sudah Masya Allah, masih menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita, terus kita mau lepas pikiran kita kepada duniawi, kita lupakan kepada akhirat. Sedangkan Nabi katakan, nanti setelah engkau mati, 3 yang mengikutimu wahai umatku. Apa yang mengikuti kita? Ahluhu, keluarga yang kita sayang, wa maluhu, dan harta yang senantiasa kita perjuangkan. Dan yang ketiga, wa amaluhu, dan amal yang kita lakukan. Tapi ingatlah, setelah kita dikuburkan, nggak ada istri yang setia nemanin di samping. Walaupun di kuburan masih ada sisa sampingnya. Andai kata istri sayang sama suami, dia akan bilang sama kita, itu samping buat saya aja. Ya, ada nggak Bu? Ya, ketika suami dikuburkan, dimiringkan, ada nggak sisa buat kalau ibu-ibu di sampingnya? Ada nggak sisa anggap? Di samping ini, di samping papan, kan bisa selonjoran. Ya, nggak ada yang menemani. Tidak ada yang menemani. Siapapun yang cinta sama kita, manusia terputus, kecuali cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dikuburkan, fayarji isnani, 2 yang kembali, ahluhu, keluarga yang kita sayang, wa maluhu, dan harta yang kita perjuangkan, wa yabqa wahid, dan 1 yang menetap, apa? A'maluhu, amal perbuatan kita. Makanya Nabi katakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa menahan akan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal di waktu hidup untuk bekal setelah matinya. Nah ini jadi wajib bagi kita mencintai Nabi melebihi daripada cintanya kita kepada kedua orang tua kita, lebih daripada cintanya kita kepada suami atau seorang suami kepada istri, lebih daripada cintanya kita kepada anak-anak kita. Karena cintanya manusia akan terputus, tapi cinta Nabi Muhammad akan menyelamatkan kita fi yaumil qiyamah. Jadi duduknya di sini nggak akan sia-sia. Kenapa dikatakan tidak akan sia-sia? Engkau duduk di majelis ilmu, engkau duduk acara maulid Nabi, di sini engkau telah distempel oleh Allah termasuk anak yang bakti sama orang tua. Kok bisa hadir? Ketika kita duduk di majelis ilmu, kita dicatat daripada pahala kita, bukan hanya untuk diri kita, tapi orang tua kita mendapatkan daripada pahala kita duduk di majelis ilmu. Walaupun yang datang 20, ada acara maulid yang datang 7 orang, ada acara maulid yang datang 8 orang, itu secara pandangan mata 8 orang. Tapi ketika kita membaca maulid Nabi, ketika kita duduk di majelis-majelis ilmu, ribuan malaikat sebelum kita kumpul sudah memadati tempat tersebut. Andai kata Allah bukakan kita punya mata, Allah bukakan tabir, niscaya saat ini padat dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dikatakan apabila kita duduk berkumpul di dalam majelis ilmu, Allah turunkan ribuan malaikat. Ada nggak saat ini yang datang ribuan orang? Andai kata diganti kita yang goib, malaikat yang nyata, full nggak ini Mustika Karang Satria? Full. Untuk apa malaikat Allah turunkan? Untuk beristighfar kepada Allah, meminta pengampunan kepada Allah, agar dosa kita yang hadir diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ingat, tidak ada kerugian bagi umat yang merayakan maulid Nabi besar Muhammad. Yang tidak cinta maulid jangan kita hina, yang tidak suka maulid jangan kita hina.
Biarkan kita jihad sama diri kita, memperbaiki hidup kita. Polemik nasab biarkan. Di balik ujian Allah ada hikmah kebaikan. Ya, kita jihad kepada diri kita. Apa sholatnya kita sudah sempurna? Apa imannya kita sudah sempurna? Apa takwanya kita sudah sempurna? Jihad kepada diri kita agar kita tidak menyesal kelak di akhirat, ya. Itu yang lebih utama. Sebab organ tubuh yang Allah berikan mempunyai hak masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak rugi duduk di majelis ilmu, kita tidak rugi andai kata seluruh cintanya kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, andai kata cinta ibu kepada Nabi Muhammad lebih besar, saya yakin suami tidak akan cemburu kecuali suami yang gila, ya. Tapi kalau cintanya ibu melebihi ke manusia, pasti suami marah. Tapi kalau cinta kepada Nabi Muhammad full, tidak ada ruang lagi untuk Rasulullah, suami tidak akan cemburu, malah bangga mempunyai istri yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tanamkan cinta kepada Nabi supaya kita tidak malu nanti ketika berhadapan dengan Nabi, yang mana Nabi Muhammad beristighfar kepada Allah, salat taubat kepada Allah, bukan untuk diri Nabi. Nabi beristighfar bukan untuk diri Nabi. Nabi maksum. Nabi salat taubat bukan untuk diri Nabi. Nabi kamil sempurna, tidak mempunyai dosa. Untuk siapa istighfarnya Nabi? Untuk siapa salat taubatnya Nabi? Untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita meninggal dunia kita lupa beristighfar atau belum sempat beristighfar, istighfarnya Nabi diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salat taubatnya Nabi untuk umatnya Nabi Muhammad yang ketika akhir hayatnya belum sempat bertobat kepada Allah, sehingga salat taubatnya Nabi diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat perhatian kasih sayangnya Nabi, andai kata kita duduk jangankan 4 jam, 1 bulan kita duduk belum bisa membalas akan kasih dan sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memperhatikan kita dengan mengorbankan segala kenikmatan, yang memperhatikan kita dengan mengorbankan segalanya. Huwa Muhammadan, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di kota Taif, yang didapat oleh Nabi bukan seperti kita saat ini dihormati, dihargai, dijamu dengan enaknya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki, dihina, ditimpa Rasulullah sampai berdarah pelipis Nabi. Ditadangi oleh Nabi Muhammad karena takut jika darah menetes Allah tutup, Allah binasakan, Allah hilangkan daripada peta Indonesia, yaitu kota Taif. Malaikatul Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Habibi Muhammad, jika engkau izinkan, niscaya malaikat penjaga gunung ingin menghancurkan mereka, yaitu penduduk kota Taif, sebab perlakuan mereka kepada Sayyidul Habib Nabi besar Muhammad." Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad ketika Malaikatul Jibril berkata, "Engkau mintalah kepada Allah"? Nabi Muhammad menjawab, "La ya Jibril, mungkin bukan mereka, nanti dari sulbi mereka lahir keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." La ya Jibril, aku tidak akan minta kepada Allah, aku akan simpan satu doa ini, kata Nabi. Untuk siapa? Nabi simpan satu doa ini seketika Nabi lagi dihantam begitu dahsyatnya. Nabi simpan untuk kita umatnya kelak di padang mahsyar, yang mana para nabi-nabi merasa malu kita berbondong-bondong ke Nabi Adam. Nabi Adam merasa malu, tidak bisa memintakan syafaat kepada Allah sebab melakukan kesalahan kepada Allah.
Nabi Allah Adam katakan nafsi, nafsi. Coba engkau, kan Nabi Allah Musa datang kepada Nabi Allah Musa, kita nafsi, nafsi. Nabi Allah Musa mengatakan nafsi, nafsi. Kalau kita bahas sangat panjang, kenapa Nabi Allah Adam alaihissalam mengatakan nafsi, nafsi? Sebab Nabi Allah Adam malu, pernah berbuat salah kepada Allah, memakan daripada buah khuldi, sehingga Allah turunkan Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa 450 tahun. Nabi Allah Adam alaihissalam munajat kepada Allah, minta kepada Allah, bukan Allah tidak ampuni, tapi Allah tunggu kapan tersirat di hatinya akan asma kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada saat itu Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa tidak dipertemukan, kita nggak mungkin ada saat ini di majelis. Sebab apa? Sebab membawa akan nama kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa mengatakan, aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Kita semua seluruh hambanya Allah di muka bumi lari berdesak-desakan menuju Nabi Allah Musa. Kata Nabi Allah Musa, nafsi, nafsi. Sesungguhnya aku pernah diselamatkan oleh Allah ketika aku mau dibunuh, dioper oleh Raja Fir'aun. Allah selamatkan aku, dan ketika Allah selamatkan aku tinggal ke Bukit Tursina. 40 hari aku turun sebagian daripada umatku kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Aku malu kepada Allah. Coba engkau datang ke Nabi Allah Ibrahim, datang ke Nabi Allah Ibrahim. Siapa yang datang? Kita semua datang, desak-desakan, lari. Saking apa kita lari ke sana ke sini? Dahsyatnya siksaan pada mahsyar. Ingat, yang saya katakan tidak ada ruginya kita duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, karena kalau kita butuh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbondong-bondong ke Nabi Allah Ibrahim. Kita nggak kuat merasakan siksaan pada mahsyar. Kita berbondong-bondong. Ada salah satu orang kafir di dalam padang mahsyar. Pada saat itu dia teriak kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, hentikanlah siksaan padang mahsyar ini. Sesungguhnya aku tidak mampu menjalani siksaan padang mahsyar. Segerakanlah aku masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Dia merasakan siksaan padang mahsyar, tidak kuat minta kepada Allah yang dia belum tahu siksaan api neraka lebih dahsyat daripada siksaan padang mahsyar. Coba engkau datang ke Nabi Allah Isa, datang kita ke Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa mengatakan, aku tidak bisa memberikan engkau syafaat. Nafsi, nafsi. Sebab Allah telah menyelamatkan aku. Ketika aku masuk ke dalam satu lubang, aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit 2. Sampai Nabi Allah Isa menunjuk, apa coba engkau datang kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, yang saat ini kita lagi muliakan, yang saat ini lagi kita agungkan, yang saat ini lagi kita rayakan. Kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita datang kepada Rasulullah, baru mendapat jawaban analah, analah. Di situ selesailah siksaan padang mahsyar. Di Siratul Mustaqim, di mizan di Siratul Mustaqim, siapa yang jaga kita di sampingnya? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, Bu, ya, termasuk saya pribadi, setelah malam ini tambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita kelak di akhirat tidak malu ketika kita meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dekatkan diri engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan daripada salawat Nabi pernah saya bawa atau saya ceritakan. Daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang malaikat makhluk Allah yang Allah ciptakan luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Sebab malaikat ini tugasnya menghitung tetesan air hujan dari zaman Nabi Adam sampai ke akhir zaman.
Ini malaikat yang tugasnya menghitung daripada tetesan air hujan saja, dari zaman Nabi Allah Adam sampai ke akhir zaman, menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di samping aku punya kelebihan, aku mempunyai kelemahan. Apa wahai malaikat? Menyatakan kepada Nabi Muhammad akan keahliannya, kecanggihannya, ketangguhannya menghitung tetesan air hujan, tapi mengakui kepada Rasulullah dia tidak mempunyai kemampuan menghitung daripada salawat umatnya Nabi yang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa pahala yang Allah berikan, berapa dosa yang Allah hapuskan, berapa rahmat yang Allah berikan. Malaikat tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk menghitungnya. Ini saking besarnya pahala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Bu. Kalau Nabi Allah Adam saja ditemukan dengan Siti Hawa membawa nama kekasihnya Allah, nabi-nabi yang lain dengan membawa nama Nabi Muhammad, Nabi Allah Ibrahim, sebab di dalam tubuh Nabi Allah Ibrahim ada nurnya Nabi Muhammad, sehingga Allah katakan ya naru kunil burdan salaman ala Ibrahim. Sebab di dalam tubuhnya Nabi Allah Ibrahim ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah perintahkan api, dinginlah kau api, selamatkan Ibrahim, selamatkan Nabi Allah Ibrahim. Jadi harus kita dengar, harus kita hobi membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wariskan salawat, wariskan salawat kepada anak cucu keturunan kita. Wajib diingat ketika nanti kita berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah ingat kepada kita. Rasulullah ini memanggil kita, yaitu seberapa banyak salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu apalagi nih? Ada yang mau ditanya? 10 menit lagi nggak apa-apa. Jam lagi deh. Jam lagi selesai acara, Anda dikebukin sama Habib Helmi. Sebab beliau lagi ada acara di satu tempat lagi ini. Jadi begitu, salawat kepada Rasulullah. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Quran harus wudu, kita sholat harus wudu. Dalam keadaan halangan nggak boleh kita megang Al-Quran. Dalam keadaan halangan perempuan nggak boleh duduk atau lewat di area masjid, di dalam pagar masjid, ya. Kalau di luar pagar jalan umum nggak apa-apa, ya itu. Tapi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau kita dalam keadaan apapun pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tanamkan cinta kita kepada Rasulullah agar kita nanti bangga, agar kita pede ketika kita melihat Sayyiduna Muhammad. Kita minta syafaat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ayo ibu-ibu kita bersama-sama nih, kita baca sholawat, ya. Kita baca sholawat apa ini yang enak? Salat apa? Jibril Qulub, ya. Apa salawat Jibril? Ayo kita bareng-bareng bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya salawat saat ini Allah berikan kita keberkahan. Kita akan senantiasa diingat nama kita oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo nih anak hadrah, ya. Ini kita doakan supaya Allah berikan kesehatan selalu, ini istiqomah anak hadir, ya. Dan dijadikan anak yang saleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan bakti kepada orang tua, ya. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya. Mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
lagi ya. Raihlah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab masuknya surga daripada umat Nabi ini sebab syafaat Nabi dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah bocorkan di dalam Al-Quran. Kita telah diberikan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ridhullah fi ridhal walidain wa sakhtullah fi sakhtihim. Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ada kepada keridhaan orang tua kita, dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada di dalam kemurkaan orang tua kita. Kita sudah bagus istiqomah di majelis, kita sudah bagus bersalawat kepada Nabi, kita sudah bagus melaksanakan perintah Allah, tapi kalau kita durhaka sama orang tua maka gugur semuanya. Jadi wajib bagi kita menggapai akan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dari keridhaan orang tua kita. Tahu kisahnya Uwais Al-Qarni? Tahu kisahnya Uwais Al-Qarni? Beliau belum dikatakan sahabat Nabi. Kenapa? Karena belum pernah berjumpa sama Nabi Muhammad SAW. Seketika Uwais Al-Qarni minta izin kepada ibunya yang sudah tua, ingin menjumpai Rasulullah. Saat sampainya Uwais Al-Qarni di kediaman Nabi Muhammad SAW, ketuk pintu Uwais Al-Qarni, sehingga Fatimah atau Aisyah Fatimah ini menjawab, kalau Nabi Muhammad sedang tidak ada di rumah, Nabi lagi melaksanakan, yaitu dalam satu peperangan. Nabi lagi keluar di dalam satu peperangan. Uwais Al-Qarni ingat omongan ibunya, jika engkau telah sampai wahai Al-Qarni, kemudian engkau tidak berjumpa dengan Rasulullah, cepatlah engkau kembali. Ini Uwais Al-Qarni. Dia belum dikatakan sahabat Nabi sebab belum berjumpa sama Nabi Muhammad. Dia ingat ucapan ibunya, seketika enggak berjumpa dengan Rasulullah, belum berjumpa dengan Nabi, Uwais langsung izin pulang ke negerinya. Ingat pesan daripada ibunya ketika sampai di negerinya. Yang kedua kali Uwais Al-Qarni mau minta izin sama ibunya, didului oleh ibunya. Wahai Uwais, kalau aku panjang umur, kalau saya sehat, tahun depan saya kepingin berangkat haji. Uwais nggak jadi ngomong sama ibunya, nggak jadi izin kepingin berjumpa kepada Rasulullah yang kedua kalinya, sebab didului oleh ibunya bahwasannya ibunya tahun depan, jika Allah berikan umur panjang, Allah berikan kesehatan, ingin melaksanakan ibadah haji. Ini Uwais Al-Qarni bukan orang yang kaya. Kalau di sini kita kumpul semua rapi, kita punya pakaian bersih, kita punya pakaian wangi, kita punya pakaian mulus, kita punya kulit, tapi Uwais Al-Qarni bajunya dekil, hidup sederhana. Di samping mengembala kambing, dari hasilnya ada lebih dia sedekahkan. Ini Uwais Al-Qarni dicemooh sama orang kampung, dihina, dikucilkan sama orang kampung, tapi di hatinya taat sama ibunya. Uwais Al-Qarni menjadi selebriti penduduk langit. Sebab apa? Bakti kepada ibunya. Seketika Uwais Al-Qarni mendengar permintaan ibunya, dia membeli lembu. Lembu tahu ibu? Lembu ini anak sapi, bukan lembu yang dikali yang narik anak kecil, itu bukan. Lembu anak sapi. Digendong sama Uwais Al-Qarni dari bawah bukit sampai naik ke atas bukit. Setiap hari digendong oleh Uwais Al-Qarni. Jadi cemoohan lagi sama orang kampung. Udah Uwais Al-Qarni sebelum gendong lembu diledekin, dihina ya, dikucilkan, ditambah lembu digendong. Wah, lebih-lebih nih diejeknya. Dia tidak tahu, Uwais Al-Qarni tidak memperdulikan mau manusia mau bicara apa. Karena apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni murni karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dia tidak peduli. Sehingga Uwais Al-Qarni berjalan waktu semakin besar badannya, lembu tersebut semakin hari semakin bertumbuh. Ya, seketika sudah sampai waktunya, ini simpel ya. Orang kampung tersebut baru tahu kalau Uwais Al-Qarni menggendong daripada lembu ini bukan tidak ada tujuan, melainkan untuk melatih dirinya nanti menggendong ibunya dari negerinya sampai ke kota Mekah. Digendong oleh Uwais Al-Qarni, ketika sampai